Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa sebelum belajar. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak, silakan dibuka buku tema 8 halaman 194, yaitu pembelajaran 5. Enak ya. Hari Minggu, Udin diajak ibu berbelanja ke pasar. Suasana di pasar sangat ramai. Udin dan ibu memperhatikan keselamatan di pasar. Apa saja yang dilakukan Udin dan ibu dalam menjaga keselamatan ketika di pasar? Ya. Selanjutnya, ayo mengamati. Amatilah gambar berikut dengan teliti. Ini adalah anak-anak ya, ibu belanja di pasar ya, sama Udin. Nah, ini ayo berlatih. Apa isi gambar yang kamu amati di atas? Untuk menguji pemanu, bacalah pertanyaan berikut dengan nyaring. Kemudian jawablah pertanyaan dengan benar. Yang nomor 1, apa saja yang dilakukan Udin dan Ibu dalam menjaga keselamatan ketika di pasar? Yaitu selalu berdekatan atau bergandengan tangan antara Ibu dan Udin ya, biar tidak terpisah ya nak ya. Terus membawa barang belanjaannya ya dengan erat ya. Terus yang kedua, mengapa Udin dan Ibu bergandengan tangan? Ya supaya tidak terlepas ya. Supaya tidak terlepas. Terus kapan Udin dan Ibu pergi ke pasar? Pada hari Minggu. Di mana saja kita harus menjaga keselamatan, ya. Di mana saja ya, di mana saja kita harus menjaga keselamatan, ya. Yang kelima, siapa saja yang ada di pasar? Yang ada di pasar itu banyak ya. Ada penjual, ada pembeli ya. Terus 6, bagaimana pendapatmu dengan sikap Udin dan Ibu? Sikapnya adalah baik ya, karena sudah berhati-hati dan selalu berpegangan antara ibu dan anak atau ibu dan Udin dan selalu memegang belanjanya dengan hati-hati. Terus selanjutnya, ayo mengamati, amatilah kembali pertanyaan-pertanyaan di atas. Tentu kamu masih ingat dengan kalimat tanya bukan, anak-anak ya, ini ya. Perlu diingat kalimat tanya selalu dibubuhkan tanda tanya di akhir kalimat. Kita dapat menggunakan kata tanya apa, siapa, mengapa, kapan, di mana, dan bagaimana ketika bertanya. Terus ayo berlatih. Kerjakan latihan dengan mengikuti petunjuk berikut. Amati gambar di bawah ini dengan teliti, ya nak ya. Itu adalah perbuatan yang tidak boleh dicontoh, yaitu ya anak merebut tas ibu ya. Terus buatlah pertanyaan yang sesuai dengan gambar. Gunakan kata tanya apa, siapa, mengapa, kapan, di mana, dan bagaimana dalam mengajukan pertanyaan. Tuliskan pertanyaanmu pada kolom berikut. Ini misalnya dikasih contoh Ustazah. Misalnya, mengapa tas ibu ditarik oleh pencuri atau penjamret? Misalnya gitu ya. Nah, terus apa yang dilakukan ibu untuk mempertahankan tasnya? Anak-anak boleh memberikan contoh yang lain ya. Terus kita lanjutkan, baca dan ajukan pertanyaan yang kamu buat kepada temanmu. Terus ayo mengamati, Udin mengamati berbagai kegiatan di pasar. Udin mengamati kegiatan petugas kebersihan. Petugas kebersihan sedang membersihkan sampah yang berserakan. Pedagang yang lain juga ikut membantu. Petugas dan pedagang berbeda pekerjaan. Walaupun berbeda, mereka hidup akur dan saling membantu ya nak ya. Amatilah gambar berikut dengan teliti. Mereka ini menjaga kebersihan pasar bukan hanya tanggung jawab petugas kebersihan. Semua pengunjung wajib menjaga kebersihan pasar. Pasar yang bersih akan terlihat indah, enak ya. Nah, ayo berlatih, kerjakan latihan dengan mengikuti petunjuk berikut. Amati gambar-gambar berikut dengan teliti. Berilah tanda centang pada gambar yang menunjukkan sikap menjaga kebersihan lingkungan ya. Yang ini adalah
membuang sampah pada tempatnya, termasuk menjaga kebersihan ya, dicentang. Yang ini bermain gitar, termasuk bermain musik, bukan menjaga kebersihan, tidak dicentang ya. Terus yang ini adalah menabung di celengan, bukan termasuk menjaga kebersihan. Yang ini tulisan buanglah sampah pada tempatnya, ini juga termasuk menjaga kebersihan. Yang ini adalah gambar bernyanyi ya, bernyanyi bersama-sama, bukan termasuk menjaga kebersihan, tidak dicentang. Yang ini adalah kerja bakti membersihkan lingkungan sekolah, termasuk contoh menjaga kebersihan, dicentang ya nak ya. Terus yang selanjutnya, ayo mengamati, amati kembali gambar berikut dengan teliti. Ya, ini adalah gambar membersihkan, contoh menjaga kebersihan lingkungan ya. Terus ini sikap apakah yang mereka tunjukkan di gambar? Coba diskusikan dengan temanmu. Sikap yang ditunjukkan gambar yaitu adalah tolong menolong ya nak ya. Tolong menolong. Terus saling, misalnya dikasih contoh Ustazah, saling menghargai ya. Sikap bekerja sama dengan orang lain ya. Nah, anak-anak bisa memberikan contoh yang lain dari gambar yang di atas. Sikap-sikap di atas merupakan wujud persatuan dalam keragaman. Tahukah kamu manfaat hidup bersatu dalam keragaman? Yaitu akan damai ya. Ayo berlatih, kerjakan latihan dengan mengikuti petunjuk berikut. Amati gambar-gambar berikut dengan teliti. Berilah tanda centang pada gambar yang mencerminkan hidup bersatu dalam keragaman. Bagaimana menurut pendapatmu perbedaan gambar tersebut? Anak-anak silakan diperhatikan ya. Yang gambar satu adalah tidak menunjukkan persatuan ya, karena sendiri ya. Yang gambar ini adalah menunjukkan persatuan, dicentang. Yang ini juga mengangkat meja bersama-sama, juga menunjukkan persatuan ya. Yang ini adalah sendiri, tidak menunjukkan persatuan. Yang ini mendorong mobil sendiri, tidak menunjukkan persatuan. Yang ini adalah banyak orang yang menolong, berarti menunjukkan persatuan ya. Langsung manfaat hidup bersatu. Ini ada contohnya. Pekerjaan akan cepat selesai ya. Pekerjaan misalnya tadi pekerjaan menjadi ringan ya nak ya. Banyak teman ya, atau mempererat persaudaraan atau persatuan dan lain-lain ya. Anak-anak silakan dicoba dikerjakan. Langsung kita lanjutkan ke pembelajaran 6. Di Indonesia musim hujan telah tiba. Hujan turun setiap hari. Hujan telah mengguyur 1 bulan lamanya. Banjir melanda pemukiman warga sekitar. Banyak warga yang terpaksa mengungsi ke tempat yang aman. Ini ayo mengamati, amatilah gambar berikut dengan teliti. Ya, nah ini banjir, ini ada gotong royong ya. Sebutkan apa saja kegiatan warga pada gambar di atas. Ya, nak ya. Yaitu warga tolong menolong untuk ya, tolong menolong warga yang terkena banjir. Apa tindakan mereka sudah benar? Ya benar, karena menolong orang yang kesusahan dan yang membutuhkan pertolongan ya. Terus ayo berlatih, bacalah pertanyaan berikut dengan nyaring. Kemudian jawablah pertanyaan dengan benar. Apa saja yang kamu lakukan jika terjadi banjir di sekitarmu? Yang mesti yaitu mengungsi ya ke tempat yang aman ya nak ya. Terus yang kedua, mengapa bisa terjadi banjir? Jelaskan pendapatmu. Ya banyak karena hujan yang terus-menerus ya, bisa karena banyak sampah yang ada di sungai, akhirnya sungainya tidak bisa jalan dan tersumbat, akhirnya terjadi banjir ya nak ya. Banyak faktor yang menyebabkan banjir. Yang ketiga, kapan biasanya sering terjadi banjir? Pada waktu musim hujan ya. Terus yang keempat, siapa saja yang bertanggung jawab jika terjadi banjir ya? Semua warga ya, semua orang ya. Yang kelima, bagaimana cara mencegah agar tidak terjadi banjir? Yaitu kita harus membuang sampah pada tempatnya ya, tidak boleh membuang sampah sembarangan ya. Terus
menjaga, misalnya menanam pohon-pohon ya, supaya airnya itu bisa diserap oleh akarnya. Terus yang keenam, di mana saja kamu pernah melihat banjir, misalnya anak-anak pernah mengalami di rumahnya atau biasanya yang tidak pernah itu paling tidak melihat di televisi ya. Terus ayo mengamati, perhatikan kembali kalimat-kalimat di atas. Kalimat-kalimat di atas merupakan contoh kalimat tanya ya. Kalimat tanya selalu dibubuhkan tanda tanya di akhir kalimat. Kalimat tanya dapat diawali dengan menggunakan kata tanya. Kita dapat menggunakan kata tanya apa, siapa, mengapa, kapan, di mana, dan bagaimana ketika bertanya. Ini ayo berlatih. Susunlah kata-kata berikut menjadi kalimat tanya yang utuh, ya nak ya. Anak-anak silakan disusun menjadi kalimat pertanyaan ya. Ini misalnya nomor 1 dikasih contoh saja. Apa penyebab banjir? Nah, anak-anak silakan yang lainnya dicoba ya. Langsung. Ayo mengamati, hujan mengguyur Indonesia 1 bulan lamanya. Masih ingatkah kamu berapa hari dalam 1 bulan? Berapa minggu dalam 1 bulan? Tentunya anak-anak masih ingat ya. 1 minggu sama dengan 7 hari. 1 bulan ada 30 hari. 1 bulan sama dengan 4 minggu. 1 tahun ada 12 bulan. Jadi hujan telah mengguyur Indonesia selama 4 minggu ya. 4 minggu itu sama dengan 1 bulan ya nak ya. Ayo berlatih, jawablah soal-soal berikut dengan benar ya nak ya. Dikasih contoh satu saja, nomor 1. Para warga mengungsi selama 8 minggu. Berapa hari para warga mengungsi? Hari ya, ini pertanyaannya dijadikan hari sama dijadikan bulan. Terusannya berapa bulan pula warga mengungsi? Kalau dijadikan hari berarti 8 minggu. Kalau dijadikan hari dalam 1 minggu kan ada 7 hari. Berarti kalau dijadikan hari 8 minggu kali 7 ya. 8 minggu kali 7 ada 56 hari. Kalau dijadikan bulan ya. 1 minggu ada berapa bulan? 1 minggu ada 1 bulan ada 4 minggu ya. Dalam 1 bulan ada 4 minggu ya. Berarti caranya 8 dibagi 4 sama dengan ya, sama dengan 2 bulan ya nak ya. Yang selanjutnya anak-anak silakan dicoba dijawab ya. Nah, kita lanjutkan. Ini sekarang coba isikan jawabanmu pada gambar berikut. 8 minggu berarti yang dijadikan hari 8 kali 7 sama dengan 56. Terus 8 minggu kalau dijadikan bulan 8 dibagi 4 sama dengan 2 bulan. Yang kedua 16 minggu ya. Berarti 16 dikalikan kalau dijadikan hari dikalikan 7 ya. Jawabannya 112. Terus kalau dijadikan bulan, berarti 16 dibagi 4 sama dengan 4 bulan. Yang nomor 3 minggu. 3 bulan. Nah, anak-anak silakan yang selanjutnya dicoba ya. Misalnya 3 bulan. Dalam 1 bulan itu kan ada 4 minggu ya. Dalam 1 bulan ada 4 minggu. Berarti 3 kali 4. Anak-anak silakan dihitung ya. Nah, selanjutnya silakan dicoba ya, dihitung. Terus, ayo mengamati. Coba amati dan bandingkan gambar-gambar berikut. Ini anak-anak silakan diperhatikan gambarnya ini. Apa makna dari gambar yang kamu amati di atas? Gambar manakah yang menunjukkan persatuan? Walaupun berbeda-beda, kita harus hidup bersatu. Hidup bersatu banyak manfaatnya. Dengan bersatu pekerjaan akan cepat selesai. Selain itu pekerjaan yang berat juga akan menjadi ringan. Kita harus membiasakan hidup bersatu di dalam kehidupan. Ini misalnya akibat jika hidup tidak bersatu ya nak ya. Satu, pekerjaan akan lama selesai. Yang kedua, pekerjaan menjadi berat ya. Yang ketiga, tidak tercipta persatuan.
Yang keempat, terjadi pertengkaran. Yang kelima, hidup tidak damai. Yang keenam, suasana tidak aman. Gitu ya. Nah, demikian yang bisa Ustazah sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, Ustazah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.